Kisah kepribadian yang tak terduga, perubahan yang mengejutkan, dan warisan sastra yang tak terlupakan. Raden Ngabehi Ronggowarsito, nama yang selalu bersinar dalam ingatan. Lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1802 di Surakarta dari pasangan RM Ranggawarsita II dan Mas Ajeng Ranggawarsita. Ia pertama kali diberi nama Bagus Burhan, sebuah permulaan yang akan mengubah arah sejarah. Kehidupannya seakan membawa kita melalui labirin pengalaman unik. Pada usia 12 tahun, Bagus Burhan diutus untuk belajar di pesantren Tegalsari di bawah bimbingan Kiai Hasan Besari, yang memiliki hubungan dekat dengan Sinuhun Pakubuwana IV, Raja Keraton Surakarta saat itu. Namun, paradigma ini membawanya pada julukan tak terduga, santri nyeleneh. Tampilannya yang kurang menonjol dan perangai buruknya memberinya gelar ini. Namun, aliran air berubah begitu Kitanujaya dan Kiai Hasan Besari memberikan arahan. Pesantren Tegalsari bukan hanya tempat belajar, tetapi arena transformasi. Bagus Burhan, yang dulu dikenal karena perbuatan buruknya, mengubah jalannya setelah mendapat bimbingan bijak. Pesantren yang dijuluki sebagai santri nyeleneh ini, di mana uang terbuang sia-sia dan perbuatan kurang terpuji berlaku, menjadi medan untuk menemukan diri yang sejati. Momen transformasi ini juga tak luput dari intrik dan perjalanan menarik. Kiai Hasan Besari yang selalu memberikan nasihat, tetapi selalu diabaikan, akhirnya membuat keputusan drastis. Akhirnya, Kiai Hasan dan Kitanujaya, pengasuh Bagus Burhan, diusir dari pesantren. Namun, ini justru membuka babak baru dalam perjalanan mereka. Melalui serangkaian perjalanan yang melibatkan berbagai tempat dan tokoh, Bagus Burhan berubah menjadi pemimpin diri yang lebih baik. Kemenangan batin ini dicapai melalui sebuah tirakat yang menguji ketekunan dan kekuatan diri. Di kedung sungai yang sunyi, di atas bambu tipis, Bagus Burhan dan Kitanujaya menjalani ritual yang merubah tak hanya nasib mereka, tetapi juga sejarah. Ketika cahaya bulan bergabung dengan gemuruh yang memenuhi pikiran, saat itulah perjalanan ke arah penemuan diri mencapai puncaknya. Dalam momen magis ini, perubahan mendasar Bagus Burhan terjadi. Tirakat yang dijalani dengan tekun selama 40 malam, dengan makanan hanya sebatang pisang, menjadi pemicu transformasi spiritual yang luar biasa. Perubahan ini terbukti luar biasa. Bagus Burhan kembali dengan semangat baru. Santri yang dulu nakal, kini menjadi teladan bagi yang lain. Suara merdunya saat membaca Al-Quran dan dedikasinya untuk ilmu mengagumkan semua orang, terutama Kiai Hasan Besari yang tercengang oleh perubahan ini. Ilmu yang diberikan oleh Kiai Hasan menjadi amanah berharga, dan Bagus Burhan menjelma menjadi murid yang berbakat. Setelah melalui perjalanan panjang belajar di bawah bimbingan Kiai Hasan, Bagus Burhan bersama Kitanujaya kembali ke Surakarta, kota kelahirannya. Kisah perjalanan hidup Raden Ngabehi Ronggowarsito mengingatkan kita akan kemampuan manusia untuk berubah dan tumbuh. Dalam transformasinya dari santri nyeleneh menjadi pujangga legendaris, ia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dan sastra. Melalui upaya keras dan tekad untuk mengubah diri, ia telah membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dan memberikan dampak positif bagi dunia. Raden Ngabehi Ronggowarsito, sebuah nama yang mampu melintasi waktu dan tetap mengilhami, lahir dengan nama asli Bagus Burhan pada tanggal 15 Maret tahun 1802 di kota Surakarta. Tokoh pujangga besar ini telah menorehkan jejak yang tak terhapuskan dalam sastra Jawa. Semangat dan keunikan karyanya membuatnya menjadi cahaya terang dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Penulis ulung ini menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 24 Desember tahun 1873 di kota Surakarta, meninggalkan warisan sastra yang abadi. Ronggowarsito, seorang intelektual berjiwa besar pada zamannya, menorehkan pemikiran-pemikiran yang menggugah. Karya-karya monumentalnya merefleksikan dunia tasawuf, pengamatan sosial, dan kemampuan meramal yang luar biasa. Serat Wirid Hidayat Jati menjadi wadah bagi pandangan-pandangan tasawufnya, menggambarkan kebijaksanaan dan pandangan dalam kehidupan rohaniah. Sementara itu, pemikirannya tentang tatanan sosial dan permasalahan manusia tercermin dalam serat Kalatida,
menjadi sorotan tajam terhadap realitas sekitarnya. Tak kalah penting, kehebatannya dalam meramal diabadikan dalam serat Jaka Lodang, memperlihatkan pandangan uniknya tentang masa depan. Peninggalan karya Ronggo Warsito tak dapat diremehkan. Sekitar 50 karya berbentuk sekar macapat, puisi, dan prosa membuktikan kualitas kepenulisan yang tak tertandingi. Presiden Soekarno melihatnya sebagai pujangga rakyat. Karya-karya Ronggo Warsito menjadi cambuk semangat perlawanan melawan penjajah. Pujian dan apresiasi tertinggi pun diberikan melalui sebuah patung monumental. Berkat jasa dan prestasinya yang tak terlupakan, Presiden Soekarno meresmikan patung Ronggo Warsito di Museum Radia Pustaka pada tanggal 11 November tahun 1953, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Patung ini bukan sekadar patung biasa, melainkan menjadi simbol kebijaksanaan dan semangat perjuangan. Ia berdiri kokoh di pintu gerbang Museum Radia Pustaka, menyambut dan mengingatkan setiap pengunjung akan pesan luhur dari masa lalu. Pentingnya warisan budaya ini diakui oleh banyak pihak, hingga patung Ronggo Warsito dianugerahi status cagar budaya. Keputusan ini ditegaskan melalui berbagai peraturan dan keputusan, menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikannya. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita adalah meneruskan tongkat estafet ini. Cagar budaya adalah harta berharga, ia mengandung sejarah, pengetahuan, dan identitas Indonesia yang tak ternilai. Apabila ingin merasakan jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Ronggo Warsito, Museum Radia Pustaka adalah tempat yang tepat. Terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 275, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Museum ini menjadi jendela bagi masa lalu. Selain menghidupkan kembali kisah Ronggo Warsito, Museum Radia Pustaka menyimpan beragam koleksi bersejarah, dari arca hingga gamelan, dari senjata hingga alat musik. Ronggo Warsito bukanlah sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah sinar yang terus menyala, mengajak kita untuk merenung, belajar, dan berkarya seiring melangkah menuju masa depan. Dalam karya-karyanya, ia mengingatkan kita bahwa sastra adalah cermin jiwa dan budaya, dan menjaganya adalah tugas kita sebagai warga yang cinta akan warisan nenek moyang.